Baik, kita mulai kajiannya di surat Al-An'am, surat 6 ayat 71. Surat 6 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi? Dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Oke, ini jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi, yang pertama, hidup kita ini kan sebenarnya hanya menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi yang disadari Bapak Ibu, karena hidup kita ini hanya menjalankan perintah Allah, berarti fokus apapun itu adalah apa yang Allah perintahkan. Semalam itu saya diskusi, ada orang nanya, kan gimana tuh Pak Ustadz katanya, kalau orang selain Islam, tapi kan juga baik, melakukan kebaikan gitu kan, beramal, bersedekah juga. Nah, tiba-tiba saya tanya, sebenarnya kita hidup itu untuk menjalankan perintah Allah atau untuk melakukan kebaikan, Kang Mani? Menjalankan perintah Allah. Karena di sini kan bisa jadi abu-abu. Kalau kita memang hanya sekadar berbuat baik, tapi di luar perintah Allah, kan bisa juga kan, Kang ya? Betul nggak? Bisa, betul. Bisa berbuat baik, tapi tidak menjalani. Misalnya orang melakukan, yang penting mas saya berbuat baik aja kan. Orang yang sholat aja misalnya tetap aja misalnya kadang-kadang misalnya nggak berbuat baik. Nah kadang-kadang itu menjadi alasan orang-orang itu selalu berdalih, ah saya ntar aja sholat, yang penting kan saya berbuat baik, kan sering begitu. Akhirnya Hmm. pertanyaan saya kerucutkan, kita hidup itu sebenarnya dalam rangka menjalankan perintah Allah atau dalam rangka berbuat baik. Karena rumusnya kalau menjalankan perintah Allah pasti otomatis perbuatannya baik. Tapi kalau perbuatan baik belum tentu juga menjalankan perintah Allah misalnya. Tapi orang yang di luar Islam mereka berbuat baik. Tapi masalahnya mereka tidak menjalankan sholat. Kan jadi lain tetap jadinya. Nah, Ya. alhamdulillah akhirnya dia menyadari iya ya. Ya silahkan saya bilang orang berbuat baik. Tapi kuncinya kalau tidak melaksanakan sholat menurut agama Islam itu akan menjadi hilang semua amal perbuatannya. Nah, alhamdulillah akhirnya dia jadi paham, keraguan-raguannya mulai hilang. Nah di ayat ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa ternyata memang hidup kita tuh hanya menjalankan perintah Allah berdasarkan petunjuk. Berarti kegiatan apapun ya yang kita lakukan ternyata tujuannya adalah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Cirinya apa? Pasti cirinya harusnya kita tidak ada bingung atau tidak merasa gelisah dan lain karena kita hanya fokus apa yang Allah perintahkan lewat petunjuknya. Sehingga supaya mudah mendapatkan petunjuk, nah supaya mudah menjalani petunjuk, kira-kira seperti apa Kang Nani? Supaya mudah mendapatkan petunjuk. Supaya mudah menjalankan petunjuk. Oh, menjalankan petunjuk. Kan kalau petunjuk Allah pasti memberi, tinggal orang itu kan mau Hmm. yakin atau tidak, atau misalnya mau menjalani atau tidak. Nah, cuman kan kadang-kadang kita pribadi pun ketika ada petunjuk Allah gitu kan, pas menjalankan itu agar mudah bagaimana Kak? Ya, dengan ketaatan ya. Ya, untuk menuju taat menjalankan petunjuk kan berarti kan memang ya misalnya kayak gini lah. Hmm. Ketika misalnya Nabi Ibrahim mau meninggalkan Siti Hajar di padang pasir kan?
Ya. Ketika dengan Ismail kan itu kan sesuatu yang berat. Atau misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, kan petunjuknya sudah ada nih. Iya. Nah, tapi pas dia mau jalankan, itu kan pasti ada bisikan, setan ganggu, dan kadang-kadang akhirnya tetap jadi berat kan. Mm-mm. Oke, kira-kira Bapak Ibu semua yang hadir di sini, petunjuk Allah itu sudah ada. Al-Quran itu pasti sudah ada, mau di handphone, mau di mushaf, semua bisa. Cuman kan Mm-mm. kadang-kadang dalam menjalani petunjuk, itu kan ada muncul rasa jadi berat, rasa kadang-kadang begini. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita tuh mudah menjalankan petunjuk. Coba dibaca lagi Kang, yang surat 6 ayat 71, tapi mulai ke bawah aja, yang mulai dari ikutilah sesungguhnya petunjuk Allah itu loh. Coba. Ya, sebentar. 671. Sesungguhnya petunjuk Allah. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Oh, berserah diri ya. Iya, karena ternyata yang sulit kita menjalankan petunjuk itu karena kita masih punya keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah kan. Ya. Akhirnya kita menjadi sulit. Jadi memang Bapak Ibu nanti suka tidak suka. Karena kan orang bisa milih mau mengikuti petunjuk boleh, berarti kita harus berpikir dengan apapun yang Allah inginkan, atau ngotot dengan keinginan kita kan boleh ya Kang. Boleh, boleh. Nah, atau saya tegaskan lagi di surat 37, coba dibuka, ini lebih jelas lah. 37 surat 102 103. Jadi orang bermasalah itu, atau kenapa orang itu bermasalah tidak mengikuti petunjuk atau berat dalam menjalani petunjuk, ya karena memang dia pun masih belum menyerahkan keinginannya kepada Allah. Itu, Hmm. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nah kan Dia ini Ismail, terus Ismail. dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ini kan petunjuknya udah ada Kang. Ya. Cuman ketika petunjuknya udah ada, ujiannya adalah manusia kan diberikan pilihan masalahnya. Mm-mm. Apakah mau mengikuti atau misalnya berpikir, aduh tapi kan, nah apalagi ini perintah menyembelih kan. Mm-mm. Insya Allah kalau posisi di kita mungkin kita juga stres, mungkin gak akan kuat dengan kondisi ini. Ya nggak bakal disuruh nyembelih lah, paling disuruh bayar doang. Bayar dam kan. Bayar dam. Paham nggak nih Bapak Ibu? Jadi Iya. Allah sudah memberi petunjuk. Dan Allah akan melihat mana yang menjalankan perintahnya, yaitu yang perintah mengikuti petunjuknya, mana yang Iya. tidak. Ujiannya adalah karena manusia diberikan pilihan, dia bisa milih. Yang tadi yang di surat 6 ayat 71 kan, kalau mengikuti petunjuk berarti Bapak Ibu berjalan ke depan, kalau tidak mengikuti petunjuk keinginannya berjalan ke belakang bersama setan. Karena kan Mm-mm. target setan yang penting manusia itu tidak di jalan yang lurus atau tidak mengikuti petunjuk kan. Iya. Nah, sedangkan cara setan masuk adalah dari pintu keinginannya. Sehingga Mm. akan mulai bertabrakan. Makanya kadang-kadang kita galau, kita bingung. Padahal petunjuknya misalnya udah ada gitu kan. Nah, ini yang Iya. terjadi. Nah, makanya di 103-nya apakah yang dilakukan? Supaya petunjuk itu bisa dijalankan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas Nah, pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, berserah diri lagi. iya, berarti benar kan? Karena berserah diri ini adalah akhirnya kita mengalahkan keinginan kita dalam rangka mewujudkan keinginan Allah, yaitu menjalankan petunjuk. Nah, berarti Betul. kesimpulannya apa? Orang galau, orang bingung, orang cemas itu gimana, Kang?
Ya, kurang berserah diri ya. Karena memang tidak berserah diri. Seperti misalnya di ilmu 7 IPH yaitu tentang tawakal. Kan orang khawatir, orang cemas itu bukan karena masalahnya. Karena dia Mm. belum bisa berserah diri terhadap nanti hasil apapun yang Allah putuskan. Takut lah kok. Wah, emang enak. Susah. Iya kan misalnya, nah iya kan misalnya anak besok ujian. Kan di pikiran kita Nah, pasti, ini lulus Jadi atau enggak ya? Kan? perlu latihan itu. Padahal, iya padahal mau lulus atau enggak pun kalau Allah sudah memutuskan nanti, emang mau apa gitu loh. Iya, setuju, Jadi setuju. setan itu memang membisikkan dari keinginan dan pikiran kita agar khawatir, khawatir, khawatir. Padahal tugas kita itu kan sebenarnya berserah diri saat ikhtiar. Kalau udah berserah Mm-mm. diri, apapun keputusannya kan terserah. Ya, Dan kalau direnungkan lebih dalam, Bapak Ibu mau berserah diri atau tidak pun, ya tetap paksa. aja nanti Allah paksa berserah diri sampai nanti Bapak Ibu bisa menerima keputusan yang Allah berikan. Berarti Ya. keputusan Allah pasti sesuai petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Mm. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ini sebagai membantu jawab, Ya, benar nggak berarti orang khawatir, orang cemas itu salah satunya adalah tidak mengikuti petunjuk. betul. Dan kadang-kadang meskipun sudah ada petunjuknya, kita tetap aja kan masih bingung karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Karena petunjuk emang nggak pernah sesuai dengan keinginan kita. Karena itu keinginan Allah Iya. kan. Nah, hasil akhirnya apa? Berarti hasil akhirnya Bapak Ibu harus mengerti. Mau sesuai tidak sesuai, tetap Allah akan memutuskan sesuai kehendaknya. Karena tetap Allah yang berkuasa. Kita tidak berkuasa. Logikanya karena tidak berkuasa, ya sudah berserah diri, terserah keputusan Allah. Silakan surat 3 ayat 83. Surat 3:83. Jadi cara supaya Bapak Ibu tidak cemas sebenarnya gampang. Berserah diri saja, ikuti keinginan Allah kan selesai sebenarnya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya Nah, kepadanya mereka dikembalikan. berarti kita runut dari belakang. Kalau misalnya semua keputusan itu tetap memang Allah yang akan menentukan, berarti kalau kita memang sebagai orang yang menyadari hidup, ya sudah secepatnya dari awal kita harus tahu berserah diri kepada Allah. Silakan Bapak Ibu ikhtiar, punya rencana, punya planning, ya nggak apa-apa. Cuman kesadaran ketika petunjuk itu datang, maka Bapak Ibu harus secepatnya mengikuti. Gimana tahu itu petunjuk atau bukan? Ya gampangnya gini aja. Bapak Ibu diberikan ujian, diberikan permasalahan. Menurut petunjuk, Pak Doni, Mm-mm. harusnya kita tuh sabar atau tidak? Harus sabar Sudah, tunjuknya. berarti ujian itu kalau memang mengikuti petunjuk harus menjalani dengan kesabaran. Mm-mm, Kalau betul. memang Bapak Ibu nggak tahu petunjuknya apa, ya udah jalani aja dengan kesabaran. Atau misalnya menurut petunjuk kita menjalani terus ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ya udah, berarti saat menjalani suatu permasalahan kita harus ikhlas. Supaya apa? Meskipun kita nggak tahu petunjuknya, tapi karena kita sabar, kita ikhlas, insya Allah Allah akan bimbing menuju petunjuk dan memberikan keputusan. Kan begitu. Ya, betul. Karena Setuju. memang banyak jamaah bilang, Ustadz kan kalau kita kan harus tahu petunjuknya, kita kan harus tahu ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan jadi bingung lagi. Akhirnya saya bilang, nggak usah tahu pun nggak apa-apa. Sekarang saya mau nanya, saya bilang kepada Bapak Ibu. Mm-mm. Bapak Ibu tuh tahu nggak orang sabar, orang tidak sabar, Kang? Tahu. Tahu ya sudah. Berarti kalau ada masalah, kalau nggak tahu petunjuknya, ya sabar aja jalani. Mm-mm. Pasti insya Allah Betul. mengikuti petunjuk kan. Iya, betul. Bahkan kalau sudah ada petunjuknya pun, kita marah-marah, kan jadi nggak mengikuti petunjuk. Iya, setuju. Nah, jadi ternyata Allah tuh maha baiknya sudah memberikan namanya kolbu, hati kita, di hati kita, yang sudah akan menyadari kita tuh mengikuti petunjuk atau tidak. Kalau Bapak Ibu sabar, ikhlas, berserah diri, insya Allah meskipun tidak ada petunjuknya, itu ngikuti. Pasti ketemu jalan keluar itu ya. Pasti ketemu jalan keluar.
Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu harus hafal dulu Al-Quran, terus baru bisa ngikuti petunjuk. Gimana ceritanya kayak gitu? Ya, Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Dengan bersikap sabar setiap kejadian menerima, dengan bersikap ikhlas setelah setiap melakukan hanya karena Allah, insya Allah pasti Allah akan selalu membimbing Bapak Ibu dalam rangka mengikuti petunjuk dan memutuskan sampai nanti terselesaikan. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menurut surat 6 ayat 71 tadi, lalu surat 37, 102, 103, dan surat 3 ayat 83, ternyata cara untuk menjalani petunjuk itu adalah nanti detik per detik kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Kejadian-kejadiannya biasanya mungkin sesuai atau tidak sesuai. Dan kebanyakan kan petunjuk nggak sesuai ya Kang ya. nggak sesuai, betul. Ingin ke selatan tiba-tiba harus ke utara. Kan mikir kita jadinya. Emang begitu. Tapi pernah Paham ya saya Bapak Ibu? Hah? diskusi saya sama orang ya, diskusi sama Hmm. orang gini. Jadi, kalau kamu mau dapat petunjuk, deketi orang yang mudah mendapat petunjuk, itu gimana tuh? Ya bener lah. Bener Kalau memang kan? kita kan. Cuman kalau misalnya kita nggak punya kenalan orang yang mudah mendapatkan petunjuk, mau gimana kan? Ya, Al-Quran aja itu, sabar dan ikhlas itu. Makanya ya sudah jalani dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah nanti dibimbing. Yes. Tapi kalau sudah dekat sama orang yang udah mendapatkan petunjuk, ya tinggal ikuti aja kan begitu saja. Betul. Ya, saya Baik, guru mursyid ya. ya betul sekali. Alhamdulillah kan kita dibimbing lah. Meskipun Mm-mm. kadang-kadang kita juga sudah dapat petunjuknya masih aja belok kanan, belok kiri. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak itu dulu. Jadi intinya, meskipun petunjuknya sudah ada, tapi kadang-kadang karena manusia diberikan pilihan, diberikan keinginan, akhirnya kadang-kadang juga sulit mengikuti petunjuk. Supaya mudah mengikuti atau menjalani petunjuk, ternyata kata kuncinya adalah harus berserah diri. Berserah diri itu adalah menyesuaikan dengan keinginan Allah. Awal mungkin terasa berat, tapi kalau misalnya semakin sadar, harusnya kita pun tidak ada pilihan. Karena kalau kita ingin bahagia, suka tidak suka kita harus mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan kalau Ya. disadar di dalam, ternyata memang hidup kita pun sebenarnya hanya menjalankan perintah Allah. Seperti Mm. tadi saya bilang, ternyata berbuat baik saja tanpa mengikuti perintah Allah kan jadi sia-sia ya Kang. Betul. Misalnya contoh, saya mau bersedekah, tapi niatnya karena kasihan. Kan kelihatannya baik kan ya. Ya, Tapi ternyata itu akan berbeda dengan saya bersedekah niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Apa betul. efeknya? Ketika misalnya yang diberi sedekah, dia anggaplah tidak berterima kasih, atau malah misalnya malah ngomongin kita di belakang. Kalau memang kita sadar kita hanya menjalankan perintah Allah, maka itu tidak akan jadi masalah. Karena target kita adalah yang penting Allah sudah melihat kita sudah menjalankan perintahnya. Tapi karena kalau targetnya kasihan, maka pasti akan jadi masalah. Kenapa? Pasti Bapak Ibu perlu berharap berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi kalau di pelajaran Iksan itu di buku Pak Guru, ya ternyata perbuatan manusia itu dibagi menjadi 3. Silahkan nanti Bapak Ibu evaluasi ya. 1, ya, perbuatan yang dilakukan hanya karena Allah. 2, perbuatan yang dilakukan karena penilaian orang lain. Kira-kira menurut Kang Nuni yang kecewa yang mana nih biasanya? Hmm. Ya, karena orang Perbuatan lain lah biasanya. karena orang lain. Dan mungkin kita sadar tidak sadar kan sering begitu kan? Masih Berarti, dipandang makhluk. nah, berarti kesimpulannya orang kecewa, orang sedih, orang sakit hati itu cuma satu. Pasti bukan karena Allah. Baik, Mm-mm. yang ketiga perbuatan jahat. Kalau ini nggak usah dibahas lah, kita paham ya. Jadi ada 3 perbuatan yang harus Bapak Ibu evaluasi selama ini. 1 perbuatan karena Allah, yang kedua perbuatan karena orang lain, yang ketiga perbuatan jahat. Jadi kecewa itu bukan manusiawi, kecewa itu pasti bukan karena Allah. Sedih itu Ya, bukan manusiawi, sedih itu pasti bukan karena
Allah. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu ada pertanyaan? Jadi intinya ya ayat-ayat yang tadi disampaikan ini dasarnya dari ada pertanyaan orang bahwa ya kita kan melakukan perbuatan baik. Akhirnya jawabannya ternyata sederhana. Kita hidup di dunia ini ternyata disuruh menjalankan perintah Allah, bukan melakukan perbuatan baik. Tapi yang namanya perintah Allah pasti baik. Tapi perbuatan baik belum tentu menjalankan perintah Allah. Sehingga perbedaan orang Islam dan orang kafir itu semakin jelas. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih kayaknya. Oke, ya mangga. Ya, sampai Sebentar, ada pertanyaan. Untung aja. ada pertanyaan. Enggak, itu statement aja. Setelah berserah diri, ternyata semua masalah apapun akan terurai dengan sendirinya. Nah, sekarang saya tanya Kang, berarti cirinya sudah berserah diri apa? Terurai semua permasalahan. Bukan, ciri rasa kita berserah diri. Ciri rasa kita telah berserah diri. Ya enggak ada masalah kalau saya sih. Tidak takut, tidak khawatir. Seperti waktu itu Kang Noni divonis kanker serosis, udah nggak mikir nanti istri anak bagaimana. Kan begitu sebenarnya. Berarti salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah secepatnya adalah berserah diri. Iya. Dirinya adalah pasti orang itu sudah tidak ada rasa takut. Nah, apa yang ditakutkan dong? Hatinya sudah berserah, keinginan yang bersih. Jadi yang memunculkan rasa takut khawatir itu dari nafsu kita yang ditunggangi oleh setan. Akhirnya Bapak Ibu semakin stres, kan begitu aja sebenarnya. Ya, betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.